Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. ini judul ini judul luar biasa ya. Kita disuruh zuhud di dunia, kemudian anjuran agar mempunyai sedikit harta. Orang itu kebanyakan pengen banyak harta, di sini malah disuruh sedikit harta. Dan kefakiran itu memiliki keutamaan-keutamaan. Iya. Jadi keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. Jadi zuhud itu hidup apa adanya ya. Zuhud di dunia ini. Keutamaan zuhud di dunia dan anjuran agar mempunyai sedikit harta serta keutamaan kefakiran. Nah, kita bahas coba ya, teman-teman. Ini ada dalilnya. Surat Yunus 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها شهيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Keutamaan zuhud di dunia ini bagian ke-55 dari isi kitab Riyadhus Shalihin ya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya. Karena air itu tanaman-tanaman bumi, diantaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Surat Yunus ayat 24. Wadrib lahum masalal hayati dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bih nabatul ardi fasbaha shiman tazruhur riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika shawaban wa khairun amala. Dan berilah perumpamaan kepada mereka manusia, kehidupan dunia adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya tumbuh-tumbuhan di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Ya'lamu annamal hayatud dunya laibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takashurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan.
perhiasan dan bermegah-megahan di antara kamu, serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keriduannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Zuyyina linnasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harsh. Zalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pula pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Ini udah pasti ya, ini kesenangan bagi manusia, dilihat dari pandangan manusia ya. Yang dicintai itu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dan jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik di surga. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqq fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia memperdaya kamu, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdaya kamu tentang Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Wa ma hazihil hayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan mainan, dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Al-Ankabut ayat 64. Oke teman-teman, ayat-ayat ini adalah tentang keutamaan akhirat ya. Bahwa kesenangan di dunia ini, apa yang menjadi pandangan indah bagi manusia itu adalah yang pertama minan nisa, itu wanita-wanita ya. Kemudian anak-anak, wal banin, anak-anak. Ini termasuk kesenangan-kesenangan dunia. Wal qanatiril muqantarati, harta yang banyak. Minaz zahabi wal fiddati, dari jenis emas dan perak. Wal fiddati, dari emas dan perak. Wal khaylil musawwamati, kuda pilihan. Wal an'ami wal harsh, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Zalika mataul hayati dunya, itu kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan keindahan-keindahan, bahkan pandangan terhadap manusia atau kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Walaupun ada wanita-wanita, kemudian anak, harta yang banyak, emas, kuda pilihan, perak, binatang-binatang ternak, sawah ladang, lain sebagainya, atau harta yang lainnya, itu adalah kesenangan di dunia. Tapi wallahu indahu husnul ma'ab, di sisi Allah itu ada tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi walaupun di alam dunia ini indah, banyak indah, itu belum seberapa. Kita tidak boleh melampaui batas atau tidak boleh melupakan kebaikan-kebaikan nanti di akhirat ya. Apa kebaikannya? Yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Surga ini adalah kenikmatan yang sangat final ya. Tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat ketimbang surga. Walaupun tadi yang sudah dijelaskan kenikmatan surga itu, ada beberapa kenikmatan surga itu kan nikmat sekali ya. Ini kita tidak boleh lalai atau tidak boleh terlena. Bahkan manusia itu tidak boleh kadang-kadang bermegah-megahan, berlomba-lomba untuk kesenangan dunia. Bahkan dengan kemegahan-kemegahan itu akan menjadikan lalai katanya ya. Akan menjadikan malas.
Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu dari kelalaiannya itu. Jadi kemegah-megahan itu adalah sifat manusia yang boros sebetulnya, yang mubazir ya. Itu kita tidak boleh. Bahwa di sini musuh yang paling utama tadi tekankan adalah setan. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Jadi benar teman ya. Semakin kita zuhud di dunia ini, maka kita akan mengetahui hakikat kehidupan ini yang sebenarnya. Bahwa di alam dunia ini tadi diibaratnya seperti air hujan. Bahkan air hujan ini itu dapat menyuburkan tanaman-tanaman. Nah, setelah tanam, suburan itu tiba-tiba menjadi kering, kering kerontang. Akhirnya hanya sementara. Bahkan tadi dijelaskan bahwa dunia ini adalah hanya senda gurau. Ya wa ma hazil hayatu dunya illa lahu walaibun wa inna darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun, kan itu. Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan mainan-mainan. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan. Jadi dunia ini adalah senda gurau ya, hanya hiburan, hanya sementara. Hanya sementara, hanya kita perbanyak ibadah, perbanyak kebaikan. Apalagi nih di bulan Rajab adalah bulan yang salah satu Asyurul Hurum ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus perbanyak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus perbanyak puasa, berzikir, bermunajat kepada Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini pahalanya sangat besar sekali ya. Jadi teman-teman, untuk zuhud di alam dunia ini, kita sebelum melangkah ke yang lain, kita harus zuhudkan diri kita dulu ya, supaya kita tidak selalu bermegah-megahan, selalu glamor-glamoran. Semenjak yang glamor-glamor itu adalah yang dapat melalaikan kehidupan kita dan melupakan akhirat. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ini keutamaan kefakiran. Kefakiran itu ada keutamaannya. Sebab kenapa teman-teman? Kefakiran itu nanti di alam dunia maupun di alam akhirat, di alam barzah itu tidak berat. Ya, semua kan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali kita tidak ada hisaban, tidak ada pertanyaan. Nah, di sini semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kefakiran di alam dunia ini sebetulnya itu lebih menguntungkan si manusia itu sendiri ya, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta serta keutamaan kefakiran. Bahkan kefakiran ini diutamakan dalam hadisnya ini ya. Jadi itu teman-teman. Jadi dalam kehidupan dunia ini kita tidak boleh bermegah-megahan, karena bermegah-megahan itu dapat melalaikan kita ya dalam hal ubudiyah. Jadi kita untuk meningkatkan kezuhudan dalam kita, ini momen yang paling baik adalah ini di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu adalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit lalu tumbuhlah dengan suburnya. Karena air itu tanaman-tanaman bumi, di antaranya ada yang dimakan manusia dan binatang ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab. Kami di waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanaman-tanaman itu laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, ya acak-acakan, ya seperti udah diparit. Padahal itu kan tumbuh subur, ya. Kemudian berkah melimpah ruah karena Allah menurunkan air hujan ini rahmat ya, sangat luar biasa. Kemudian tanaman itu sangat subur, bisa dimakan oleh manusia, bahkan bisa binatang oleh binatang ternak, bisa dimakan oleh binatang ternak. Kita harus mensyukurinya, harus pandai bersyukur. Tiba-tiba kita didatangkan suatu azab atau suatu musibah ya, longsor, banjir, sehingga tanaman yang tadinya subur itu menjadi rusak. Nah, seperti itu ya. Jadi di alam dunia ini, sebagus-bagusnya di alam dunia itu sementara. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah di alam barzah atau di alam akhirat, teman-teman. Jadi kita sekarang beramal aja yang baik, beramal yang banyak, kemudian kita memiliki ikhlas ataupun giroh, semangat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kezuhudan itu akan timbul dalam diri kita. Kalau manusia sudah zuhud, apapun kriterianya, apapun rezekinya, apapun miliknya, itu pasti sempurna dan pasti sangat disyukuri dan dinikmatin ya teman-teman. Bahkan kefakiran itu bukan suatu musibah ataupun azab dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kefakiran itu memiliki keutamaan ya. Keutamaannya ya, yang pertama akan mudah selamat ya, ringan kemanapun.
kemudian tidak terlalu banyak beban ya. Nanti begitu kita di alam barzah ya tidak terlalu dipertanyakan ya masalah urusan-urusan duniawi. Hadis 1457 an Amri bin Aufil Ansori radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan teman-teman, ini hadisnya panjang, kemudian bacanya kecil-kecil ya hurufnya. Bahasa Aba Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu ilal bahraini yati bi zizyatiha faqadima bimalin minal bahrabni fasami'atil ansaru biqudumi Abi Ubaidah fawafaw salatal fajri ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansarafa fata'arradu lahu fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina rahum summa qala ajunnukum samitum anna Aba Ubaidata qadima bi syai'in minal bahraini faqalu ajal ya Rasulullah faqala abshiru wa amilu ma yasurrukum fawallah mal faqra akhsha alaikum walakinni akhsha an tubshatad dunya alaikum kama busitta ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Amr bin Auf al-Ansar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Zarrah radhiyallahu an ke Bahrain untuk mengambil pajak dari penduduknya. Kemudian ia datang membawa harta benda dari Bahrain. Orang-orang Ansar mendengar kedatangan Abu Ubaidah lalu berkumpul dan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usai sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi, namun mereka bermaksud hendak menemuinya. Beliau tersenyum saat melihat mereka, lalu bersabda, aku kira kalian telah mendengar kedatangan Abu Ubaidah yang membawa sesuatu dari Bahrain. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, berbahagialah dan berharaplah kalian terhadap apa yang menggembirakan kalian. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan terhadap kalian, namun aku khawatir jika dunia dibentangkan untuk kalian sebagaimana telah dibentangkan bagi orang-orang sebelum kalian. Maka kalian bersaing sebagaimana mereka bersaing. Lalu dunia membinasakan kalian sebagaimana ia telah membinasakan mereka. Masya Allah. Peringatan akan akibat dan fitnah buruk bagi seorang yang dunia dibentangkan baginya. Peringatan akan akibat dan fitnah buruk bagi seseorang yang dunia dibentangkan baginya. Jadi kebanyakan dunia ini justru kebanyakan fitnah ya teman-teman. Semakin kebanyakan dunia maka semakin kebanyakan fitnah. Dunia itu banyak harta ya, seperti Korun tuh kan, lupa daratan. Nauzubillah min dzalik. Kita mah sedikit tapi cukup ya insyaallah. Persaingan di dunia bisa membawa kerusakan agama seseorang. Ibnu Hajar berkata, karena harta itu sesuatu yang dicintai, maka jiwa menjadi tenang dan bahagia di saat mencarinya. Hal ini membuka permusuhan yang bisa mengakibatkan pembunuhan yang membawa kehancuran. Ya persaingan di dunia ini juga sangat tidak sedikit ya kasusnya. Banyak tentang dunia saling bunuh-membunuh, kemudian waris dan sebagainya. Apa persaingan perdagang, berjualan, berdagang, kemudian sawah ladang juga itu bisa menimbulkan malapetaka atau percekcokan ya di antara kedua belah pihak manusia. Agar seorang tidak merasa tentram terhadap gemerlapnya dunia dan kesenangannya serta tidak bersaing memperebutkannya. Hadis 2458. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal minbari wa jalasna haulahu faqala inna mimma khafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Mimbar. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah jika bunga dunia dan hiasannya dibukakan untuk kalian. Ini lumayan banyak ya teman-teman, hadisnya saya bacakan lagi. Hadis 3459. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadiratun wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa
Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah mewakilkan kalian terhadap dunia itu. Dia akan melihat apa yang kalian perbuat, maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Hadis 460 an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Allahumma la aisha illa aishul akhirati. Anas meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, tiada kehidupan selain kehidupan akhirat. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Artinya seharusnya orang cerdas tidak merasa senang mendapatkan dunia yang menyenangkannya. Seharusnya puncak perhatiannya adalah sebagaimana ia bahagia di akhiratnya. Karena kehidupan akhirat itu kekal. Wa anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yasba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u usnani wa yabqa wahidun. Yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Nah, ini dia. Anas meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mengikuti mayit itu ada 3. Ya, yatsba'ul mayyita salasatun. Yang mengikuti mayit itu ada 3. Ahluhu, keluarganya. Kemudian wa maluhu, ya, hartanya. Ya, ahluhu itu keluarganya, anak ataupun istri ataupun suami. Ya, kemudian tante, bibi, kemudian paman, uwa, dan masyarakat. Ya, itu ahluhu yang mengantar kita, para ustadz, para santri ya, yang mengantar kita ke kubur. Kemudian wamaluhu, harta ya, yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan ya. Untuk mengurus mayit itu kan perlu harta ya. Kemudian wa amaluhu, amalnya. Yang kedua kembali, yang satu tinggal. Ya, ahluhu wa maluhu kembali ke rumah. Wa amaluhu, amalnya masuk ya, amalnya ikut ke alam kubur, ke alam barzah. Amal baik ketemu baiknya, amal buruk ketemu buruknya ya. Keluarga dan hartanya akan kembali, sedangkan amalnya tetap tinggal ya, masuk ke dalam kubur ikut kalau amal perbuatannya. Kalau harta dan keluarganya kembali ke rumah. Kalau amal perbuatannya, dia berbuat baik, itu akan mendapatkan hasanah atau kebaikan atau nikmat di dalam kubur ya. Tetapi sebaliknya, nauzubillah min dzalik. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutabi an ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah fayusbagu fin nari sabghah summa yuqalu ya bani adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imun qattu fayaqulu la wallah ya rabbi wa yutabi asyadin nasi busan fid dunya min ahlil jannah fayusbahu sabagatan fil jannah fayuqalu lahu ya bani adam hal ra'aita busan qattu hal marra bika shiddatun qattu fayaqulu la wallah ma marra bi busun qattu wala ra'aitu shiddatun qattu. Rawahu Muslim. Anas berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kafir yang paling kaya di dunia nanti akan didatangkan di hari kiamat. Lalu ia dicelupkan di neraka sekaligus. Kemudian dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu melihat ada kebaikan barang sedikit pun? Orang itu menjawab, tidak, demi Allah. Setelah itu orang mukmin yang paling sengsara di dunia didatangkan pula di hari kiamat. Lalu ia dimasukkan ke surga sekaligus. Setelah itu dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu melihat ada kesengsaraan barang sedikit pun? Ia menjawab, tidak. Demi Allah, aku tidak mengalami kesengsaraan barang sedikit pun, dan aku juga tidak melihat kesengsaraan sedikit pun. Ini diumpamakan orang kafir dan orang kafir yang sangat kaya raya sekali, tetapi dicelupkan ke dalam neraka karena dia tidak punya password, tidak membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, orang muslim tapi susah sekali waktu dalam hidupnya, justru ketika melarat di alam dunia, di akhirat itu ternyata gampang mudah, tidak ada banyak pertanyaan ya, sehingga beliau masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan ya, dan bahkan beliau menyatakan tidak pernah melihat kesengsaraan ya, di dunia itu nikmat sekali, dan itu khalidina fiha abadan, selama-lamanya ya. Di surga itu khalidina fiha abadan, selama-lamanya. Orang kafir pun finar khalidina fiha abadan. Nah, itu ada kata-katanya yang mengerikannya, itu ada selama-lamanya itu teman-teman ya. Khalidina fiha abadan, di surga selama-lamanya, kekal.
Kemudian orang kafir di neraka pun selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah nih ya. Ini perumpamaan yang sangat memotivasi kita ya untuk senantiasa tidak berhenti dalam mengejar keriduan Allah Subhanahu wa taala. Apapun hasilnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang zuhud ini sangat panjang sekali ya. Bagian ke-55. Saya bacakan lagi, ini hadisnya ada tentang hadis ke-7 463. Anjuran untuk mengharapkan kenikmatan surga yang kekal dan peringatan terhadap siksa neraka yang pedih. Anjuran untuk mengharapkan kenikmatan surga yang kekal dan peringatan terhadap siksa neraka yang pedih. Berita gembira diberikan Allah bagi orang yang berbuat kebaikan dan ancaman diberikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat. Nah, tadi makanya berhati-hatilah di dunia dan berhati-hatilah terhadap wanita. Mungkin dari sini ya dapat menimbulkan kemaksiatan. Ya, insya Allah kita berjuang untuk senantiasa berbuat baik atau bertaubat dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuat dari maksiat. Makanya kita tadi diperingatkan untuk berhati-hati dengan urusan dunia dan berhati-hati terhadap wanita ya. Kemudian ini anjuran bahwa tadi ada keutamaan orang fakir. Orang fakir itu ada keutamaannya. Beliau ini ternyata diberikan keringanan di alam barzakh karena tidak ada pertanyaan yang memberatkannya ya. Tidak ada beban dalam pundaknya sehingga lancar ya urusan di akhiratnya. Ya, tidak ada beban. Bahkan tadi ada perumpamaan orang kafir sangat kaya raya sekali, kemudian begitu mati itu dicelupkan di neraka. Sedangkan ada orang fakir sekali, susah sekali, miskin sekali di alam dunianya, tetapi beliau muslim, kemudian beliau sangat tawadu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan diri hanya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki passwordnya syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian bertawakal sepenuhnya, beliau dimasukkan ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini hadis riwayat Muslim. Alhamdulillah, selama-lamanya di dalam surga, dan di dalam surga itu tidak pernah melihat kesengsaraan. Al-Mustawrid bin Sayyidad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut, lalu ditarik kembali. Lihatlah betapa sedikit air yang menempel di jari itu." Masya Allah. Jadi kalau kita ingin tahu perbandingan antara dunia dengan akhirat, itu kita berkunjung saja ke pinggir laut teman-teman ya. Kemudian itu air laut kan luas sekali. Nah, kemudian kita celupkan, nih jari kita celupkan set ke laut, kemudian bawa ke pasir. Nah, itu yang netes itu dunia. Yang luas itu adalah akhirat. Bayangkan ya. Ini akhirat itu tidak tidak bisa dipikirkan ataupun tidak bisa dibayangkan betapa luas sekali ya. Ya, luas sekali. Dunia ini kan luas, tapi akhirat lebih luas daripada dunia. Itu perumpamaannya. Kalau kita ingin tahu perumpamaan dunia dengan akhirat, kita disuruh bertafakur ke laut nih kan. Tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut, lalu ditarik kembali. Lihatlah betapa sedikit air yang menempel jari itu ya. Jadi teman-teman, akhirat itu sangat luas sekali, sangat tidak terbatas sekali kenikmatannya. Ada kenikmatan yang sangat abadi, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di dunia ini mari kita perbaiki dari suatu dosa, kita bertobat dari kemaksiatan, kemudian kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, berzikir, kemudian bersedekah, berpuasa. Apalagi di sini posisi kita adalah di bulan Rajab yang penuh barokah ya, yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap perbuatan yang kita lakukan ataupun ibadah kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan ini kita tingkatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam ubudiyah, dalam bekerja, itu semuanya kita tingkatkan di bulan-bulan yang penuh barokah ini.
Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Muharram, Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. Itulah nama 12 bulan Islam. Itulah nama 12 bulan Islam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, inayah, pertolongan, jembar rezeki yang melimpah di bulan Rajab, Syaban, Ramadan ini. Kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita, disehatkan baik jasmani dan rohani. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.